najis. Kalau jenengan mau tidur di masjid harus sadar diri, ngileran apa mboten. Lek mboten nggih monggo. Dan yang tidak boleh juga kalau menjadikan masjid sebagai rumah, ya, tidak boleh. Tapi kalau sekedar untuk istirahat boleh. Pernah diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah tidur di masjid. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mendapat julukan dari Rasulullah dengan julukan Abu Turab. Tadi Jumat pagi kita ceritakan Abu Turab itu karena kejadiannya beliau tidur di masjid. Masjid Nabawi zaman dulu tidak pakai keramik, ya. Tidak seperti sekarang. Dulu masjidnya ya tetap pasir, ya. Jadi sholat ya di atas pasir. Sahabat sholat di atas pasir. Makanya dalam Al-Quran ada tanda-tanda orang-orang yang ahli sholat itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, nampak di dahi mereka tanda kalau mereka ahli sholat. Nah, ini banyak orang yang mensalah artikan menganggap kalau tanda sholat itu hitam di dahi. Itu bukan. Kalau sebagian ulama mentafsiri maksudnya ayat ini bukan hitam di dahi, maksudnya ayat ini adalah pasir yang nempel di dahi. Jadi karena orang-orang dulu kalau sholatnya masjidnya tidak pakai keramik, jadi setiap sholat pasti banyak debunya, pasti banyak debu. Makanya muncul hukum dalam ilmu fikih, kalau kita sholat kemudian kok di dahi kita ada debu, makruh kita usap. Jadi kalau jenengan lagi sholat kok sujud, jenengan kerasa ada yang kasar-kasar, kemudian jenengan bangun dari sujud atau mungkin berdiri kembali ke rakaat yang selanjutnya, jangan diusap itu debunya, makruh hukumnya. Nanti kalau sudah selesai jenengan bersihkan monggo, tapi kalau lagi sholat jangan. Debu itu nanti akan jadi saksi di akhirat. Eman-eman. Nah, dulu para sahabat Nabi Muhammad sholatnya ya gitu langsung nempel dengan debu-debu pasir yang ada di dalam masjid, karena tidak ada lantainya, langsung tanah sana pasir, padang pasir. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah tidur, ya, di dalam Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah yang mendapatinya tidur dalam keadaan pundaknya sudah penuh dengan debu, ya, terbuka, ya, bagian surbannya yang menutupi pundak ini terbuka sehingga banyak debu yang nempel. Kemudian Nabi kita Muhammad membangunkan dengan menyebut Sayyidina Ali sebagai Abu Turab. Gum ya Abu Turab, bangunlah wahai pemilik debu, atau wahai orang yang berdebu, bangunlah. Dan dari situ Sayyidina Ali mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, aku senang untuk dijuluki dengan Abu Turab, atau orang yang berdebu, malah senang, ya. Sayyidina Ali malah senang dijuluki orang yang berdebu. Kenapa? Bukan karena debunya, tapi karena yang ngasih julukan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh tidur di masjid. Nah, misal kalau kita malam tidur di masjid, kemudian subuh atau sebelum subuh bangun, kita mau sholat tahajud, mau ke tempat wudhu. Nah, dengan jalan dari sini, jalan ke sana, kok ternyata di sana ada macan lagi tidur. Nah, di situ ada macan lagi tidur. Ini kalau jenengan lewat bisa dimakan sama macannya. Gimana? Nggak usah lewat ini. Nggak usah wudhu, ganti dengan tayamum. Airnya ada, kerannya nyala sebenarnya. Air banyak. Cuman karena ada salah satu hal yang menghalangi kita untuk menuju kepada air, maka termasuk hilang. Air itu termasuk hilang atau tidak ada, tapi tidak nyata hilangnya. Secara maknanya saja, maknawi saja tidak airnya ada, tapi seakan-akan hilang. Atau misal contoh lagi sakit, ya. Contoh lagi sakitnya parah, kalau kena air tambah parah, ya. Maka diganti dengan tayamum. Dan tayamum tidak hanya menggantikan wudhu, ya Bapak Ibu, tayamum juga bisa menggantikan mandi besar, menggantikan mandi besar. Dulu ada seorang sahabat, ya, pulang dari peperangan dalam keadaan kepalanya itu luka. Kemudian dia istirahat dan ternyata dia junub, ya. Dia keluar mani. Nah, ketika bangun dia bingung, ini gimana? Saya kalau mandi, ini luka di kepala saya, kena pedangnya musuh, ini tidak boleh kena air. Akhirnya ada sahabat yang berfatwa, tidak bisa, harus tetap mandi. Akhirnya tambah parah, ya. Kenapa? Tidak boleh kena air, malah kena air. Tegur sama Rasulullah SAW, kalau harusnya dia tidak mandi, harusnya dia bertayamum. Termasuk juga jenazah, ya. Jenazah kalau tidak ada yang memandikan, artinya yang memandikan sudah tidak ada semuanya, kemudian keluarga tidak ada, masyarakat yang mau mandikan juga tidak ada, ditayamumi. Jangan sampai
dikuburkan tanpa disucikan terlebih dahulu ya, karena ini manusia ya. Ini manusia bukan binatang. Makanya sangat tidak tepat sekali kalau ada pasien dengan alasan kena penyakit COVID kemudian tidak dimandikan. Tetap wajib dimandikan. Seandainya kok ternyata menurut medis sangat berbahaya sekali kalau dimandikan, maka ditayamumi. Ditayamumi. Lebih mudah dan lebih ringan. Kemudian dilanjutkan. Wala yuqalu hukmul muhdits wal mustahadhah wa in lam yajidil ma' tayammam wal mustahadhatu fi zamanil mahkum bihi bi annahu tuhurun hukmuha hukmul muhdits. Dan orang yang mustahadhah, perempuan yang keluar darah tapi bukan bukan di waktu darah nifas atau darah darah yang lainnya, ini mustahadhah bagi perempuan yang haid fi zamanil mahkum bihi bi annahu tuhurun, dan di zaman dia itu disebut suci. Nah, ini contoh maksudnya gini. Maksudnya Imam Nawawi adalah perempuan haid, kemudian dia belum sempat mandi padahal dia sudah waktunya suci. Dia belum sempat mandi padahal dia sudah waktunya suci. Bagaimana hukumnya? Hukum muhdis, harusnya dia mandi. Oh, tidak bisa mandi, air tidak ada. Nah, maka dia boleh membaca karena memang ada darurat, keadaan yang darurat yang menjadikan dia tidak bisa mandi segera. Kalau hukum perempuan yang haid, mereka dilarang untuk baca Al-Quran. Ini yang digambarkan sama Imam Nawawi, dia sudah dihukumi suci tapi belum sempat mandi misalnya, atau dia sudah dihukumi suci kemudian dia ragu antara haidnya sudah selesai apa enggak, akhirnya dia mandi tapi masih ragu, bisa jadi nanti keluar lagi, tidak jadi masalah, dia baca. Nah, kalau qaul yang muktamad lebih baik pakai yang berhati-hati ya. Ibu-ibu kalau bangun baca Al-Quran walaupun haidnya sudah berhenti tetap harus mandi terlebih dahulu ya. Dan ingat, ini perkara tentang waktu suci datang ini sering diundur-undur ya. Tidak boleh, ini hukumnya adalah haram dan dosa. Makanya termasuk salah satu cara orang-orang perempuan mereka meninggalkan sholat adalah dengan menunda-nunda untuk mandi besar. Ini termasuk kebiasaan perempuan, di antara alasannya mereka tidak sholat adalah menunda-nunda mandi besarnya. Sudah suci, satu hari ditambah lagi. Misalnya hari ini sudah suci, sudah kadung malas ya, sudah kadung enak, orang sembahyang seminggu. Oke, dijangkep ini malih pun. Oke, ini 6 hari, jangkep biar 7 hari. Oke. Pas wes. Nah, ini hukumnya adalah haram dan dosa. Ini kebiasaan meninggalkan sholat itu menjadikan sebab hidup kita tidak bahagia dunia dan akhirat. Makanya kita sampaikan di majelis-majelis kita terkait dengan masalah sholat, walaupun sering saya ulang-ulang, saya tidak akan bosan untuk mengulangi tentang bab sholat. Malah kepingnya saya itu setiap saya ceramah pokoknya sholat wis. Okay. Ya, di An-Nur bahas sholat nanti ya, di Ahad pagi bahas sholat. Kenapa? Karena memang kita lihat sholat zaman sekarang ini banyak yang meremehkan. Oh, kadang kalau dilihat pakaiannya luar biasa, sarungan, kopiaan, sregep yasinan tahlilan tapi orang tahu sembahyang, sini ya, ini gimana? Ya perlu disampaikan karena memang kadang tidak tahu, ya. Kadang tidak tahu ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, sampai dikatakan orang yang meninggalkan sholat, apalagi masyarakat sekitarnya tahu kalau dia tidak sholat, tidak usah dihormati. Sampai dikatakan seperti itu. Sayyidina Umar ini yang mengatakan. Orang yang terang-terangan berbuat dosa, nah biasa orang yang tidak sholat itu kan terang-terangan biasanya. Terang-terangan dalam artian keluarganya tahu, istrinya tahu ini suaminya tidak sholat ini. Anaknya tahu nih bapaknya tidak sholat. Sayyidina Umar mengatakan orang yang terang-terangan seperti ini tidak perlu dihormati. Kalau seandainya kita punya air di saat musim kemarau, kita punya air yang bisa kita gunakan untuk wudhu, atau mungkin ada binatang lain misalnya kucing yang butuh dengan air ini, tiba-tiba datang orang yang tidak sholat minta air tersebut, jangan diberikan kepada orang itu, lebih baik kau berikan kepada kucing saja, biarkan dia kehausan. Sampai seperti itu tegasnya syariat dalam menindak tegas orang-orang yang meremehkan sholat, karena bahaya. Kalau sudah sholat ini diremehkan, yang lainnya bakal diremehkan.